Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua nikmat dan karunia yang takkan pernah bisa kita hitung dalam kehidupan kita. Rasa syukur itu harus selalu ada supaya kita yakin bahwa kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan Allah. Dimanapun kita berada dan kapanpun, di detik apapun, tak bisa kita tidak membutuhkan Allah. Dan Allah itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan, padahal Dia tak pernah membutuhkan hambanya. Oleh karena itu, kalau tidak ingin kecewa dalam hidup ini, senantiasalah memohon kepada Dia yang tak pernah membutuhkan kita. Tapi selagi kita berharap kepada Dia yang membutuhkan kita, kehidupan kita akan sering dihiasi oleh kekecewaan. Maka Allah tak pernah butuh kepada hamba, tapi Dia memberikan semua yang kita butuhkan. Untuk itulah ungkapan syukur itu selalu ada, dan Allah berjanji bagi siapa saja yang bersyukur, itu nikmat itu akan ditambahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih dari 14 abad yang lalu beliau telah membuktikan cintanya kepada kita. Rasul itu sudah membuktikan cintanya kepada kita. Banyak sekali bukti cinta Rasul itu. Ketika Rasul itu diberikan janji surga oleh Allah, dia tidak begitu bukan untuk dirinya yang dia pikirkan. Di saat-saat roh beliau itu akan dicabut, diberi kabar bahwa makhluk di atas langit sana sedang bergembira untuk menyambut kedatangan ruhnya yang suci. Rasul biasa-biasa saja. Rasul malah bertanya, kalau seandainya itu semua sudah terjadi, apa yang akan didapatkan oleh umatku? Yang diingatnya adalah kita sebagai umatnya. Ketika itulah Jibril mengatakan, dan itu satu harapan yang semua kita mengharapkan. Apa kata Jibril? Belum akan masuk surga umat manapun sebelum umat kamu memasukinya. Ketika itulah Rasul tersenyum, dan tidak lama setelah itu beliau meninggal. Itu menggambarkan bahwa yang dipikirkan oleh beliau adalah apa yang akan kita dapatkan, karena yang beliau dapatkan sudah pasti. Rasul mendapatkan surga itu sudah pasti. Rasul terampuni dosa itu sudah pasti. Yang tidak pasti itu kita. Oleh karena itu, ketika ada harapan yang besar tadi, merasa gembiralah dia, belum akan masuk surga umat manapun sebelum umat Nabi Muhammad sudah memasukinya. Maka kalau kita ingin
mendapatkan surga itu, mari kita balas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari cara membalas cinta dan bukti cinta adalah mendoakan kebaikan untuk yang kita cintai. Seorang ayah pasti akan senantiasa mendoakan kebaikan anaknya jika ia mencintai anaknya. Suami akan mendoakan kebaikan istrinya, istri akan berdoa baik untuk suaminya, begitu kebalikannya jika cinta itu ada. Tapi kalau cinta sudah tidak ada, kalau doa sudah tidak ada, doa-doa baik, jangan-jangan cinta sudah pudar. Oleh karena itu, selawat dan salam itu intinya adalah mendoakan kebaikan untuk yang sudah pasti baik, dan berarti kebaikannya akan kembali kepada kita, bukan hanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kembali kita diizinkan pada malam hari ini melanjutkan kajian kita sebagai kelanjutan pada hari Jumat kemarin. Saya tidak tahu kenapa bersemangat kali jemaah untuk melanjutkan hari ini juga. Apakah karena kita akan membahas nikah siri ini atau apa, wallahu a'lam. Nih mohon maaf ibu-ibu nih, kalau ada bapak nikah siri jangan salahkan saya. Tapi yang jelas pokoknya tolonglah Ustaz isi katanya. Nampak di slide nikah siri kan? Soalnya kemarin terakhir yang kita bahas adalah fikih muamalah, nawazil muamalah. Baik, kita sudah bicara tentang nawazil muamalah, beberapa masalah kontemporer yang hubungannya dengan muamalah. Ini kalau kita perpanjang contohnya, saya yakin akan sangat banyak sekali ini. Dan itu sangat berkaitan erat dengan keseharian kita, yang memang harus kita sadari agar keseharian kita itu selalu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sesuai dengan dawabit syar'inya. Karena bagaimanapun hidup kita ini kan sebentar. Hidup kita sementara, untuk kemudian nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan itu. Kadang kita bangga-bangga aja itu menjalani kehidupan kita, tapi mungkin saja salah. Mengetahui hukumnya inilah yang menjadi penting. Kartu kredit umpamanya, kredit card. Begitu orang belanja asal-asal belanja aja, tahu-tahu hutangnya udah numpuk. Nanti bayarnya berapa? Itu ada riba enggak itu kira-kira? Karena konsep dalam riba itu ya ketika hutang dibayar dengan jumlah yang lebih atas nama pengembalian hutang, berarti di situ ada riba. Nah, maka muncul istilah kredit card tapi yang syar'i, yang syariah. Sehingga konsepnya bisa berbeda. Kan dulu sebelum ada konsep syariah itu kan orang bebas itu kan mau belanja apa saja, kadang tidak ada isi uang itu di kartu itu, cuma dia bisa dibayarkan nanti oleh pihak bank dengan catatan nanti dia akan membayar apa yang tadi sudah dibayarkan oleh bank. Ketika pembayarnya itu sudah lebih dari yang seharusnya, dari yang jumlah hutangnya, itu artinya bahwa di situ ada riba. Beda dengan ketika seseorang punya kartu kredit, dia sendiri isi kartu itu, apa yang ada itu yang dia belanjakan, itulah yang persoalan. Maka berbeda antara yang syar'i, yang syariah dengan yang konvensional. Nah, hal-hal yang seperti ini bagi orang yang sudah menyadari kehidupan ini memang harus beragama, dia akan mulai menyadari itu. Oh, kalau memang salah, kalau salah ya kenapa harus dilanjutkan? Karena kesalahan itu nanti kita masing-masing yang akan mempertanggungjawabkan dalam ketika pada kehidupan baru, dan itu kehidupan yang hakiki di akhirat kelak. Baik, sekira untuk muamalah kita cukupkan contohnya.
Nanti akan disinggung-singgung lagi itu pada slide-slide berikutnya berbagai muamalah yang lain, sehingga kita cukupkan dulu. Kita coba sebentar masuk kalau memang nanti ada apa, ada diskusinya, ada tanya jawab. Bentuk yang kedua, nawazil ahkamil usra. Nawazil ahkamil usra artinya adalah persoalan kontemporer yang berhubungan dengan hukum-hukum keluarga. Hukum-hukum keluarga itu mengalami perkembangan yang luar biasa, sehingga dia memerlukan kepastian hukum. Banyak hal-hal baru dalam masalah keluarga yang memang perlu untuk didudukkan. Apa contohnya? Kita ambil beberapa contoh. Zawajul misyar. Berkembang zawajul misyar. Orang mengartikan zawajul misyar itu dengan nikah wisata. Nikah wisata. Ada orang Kuwait datang ke Indonesia, pergi ke puncak, nikah. Tetapi untuk diketahui, zawajul misyar itu beda dengan zawajul mut'ah yang dipraktekkan oleh orang Syiah. Karena zawajul mut'ah, nikahul mut'ah itu jelas ada hadisnya. Kata Rasul dalam sebuah hadis, nikah mut'ah itu inni haramtuhu ila yaumil qiyamah. Saya mengharamkannya sampai hari kiamat. Dulu pernah dibolehkan oleh Rasul sebentar saja ketika terjadi satu peperangan sehingga para sahabat itu jauh dari keluarganya, untuk sebagai solusi sementara oleh Nabi dibolehkan sebentar saja nikah mut'ah itu. Nikah berjangka, nikah di mana dibatasi oleh ketentuan waktu dan masa. Itu namanya nikah mut'ah. Tapi Nabi mengharamkan, berarti hukumnya sudah mansuh. Mansuh itu artinya sudah dihapus, tidak berlaku lagi. Setiap hukum kalau sudah mansuh, berarti itu tidak berlaku lagi dan tidak dianggap lagi sebagai hukum yang boleh untuk dilaksanakan. Salah satu contohnya adalah nikah mut'ah. Orang-orang Syiah menerima hadis yang membolehkan, tapi tidak menerima hadis yang menasahkan. Dianggapnya lah nikah mut'ah itu sesuatu yang sangat baik dan bahkan memiliki fadilah dan keutamaan yang besar. Ini berhati-hati betul ini dalam persoalan ini. Karena di Pekanbaru sudah banyak orang-orang Syiah, penelusuran MUI provinsi itu sudah lebih dari 1000. Yang dulu ada imigran-imigran yang diantaranya yang menyeberang itu ada sebagian yang menganut paham Syiah. Sayangnya di antara mereka sudah ada yang nikah dengan penduduk Pekanbaru. Dia kalau sudah jadi anak kemenakan kita tentu sulit pula lagi untuk bersikap. Kalau dia sudah menjadi bagian dari kita. Iya kalau dia nikahnya nikah syar'i. Kalau nikahnya nikah mut'ah berarti melakukan praktek yang diharamkan oleh Rasul. Jadi nikah mut'ah itu dibatasi oleh waktu. Umpamanya nikah 1 tahun, 1 tahun berikutnya habis masa nikah, ada limitnya. Atau mahasiswa-mahasiswi nikah selama kuliah, berarti nikah berjangka, nikah kontrak. Ini yang diharamkan oleh agama. Kenapa agama itu mengharamkan? Karena tidak sejalan dengan prinsip nikah yang diajarkan oleh syariat itu sendiri. Prinsip nikah itu untuk mendapatkan keluarga sakinah, kemudian juga untuk mendapatkan keturunan. Dengan adanya berjangka seperti itu, seandainya dia nikah selama 1 tahun, nikah dia selama 1 tahun, pas 1 tahun itu ternyata sebulan menjelang melahirkan, lalu itu akan pasti menyengsarakan perempuan. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk anak yang nanti yang dilahirkan? Lagi pula tidak ada dawabit masanya, apakah 5 tahun bolehnya, apakah 1 tahun, apakah sebulan, apakah seminggu. Kalau memang seperti itu, apa bedanya sama zina? Orang bisa aja sehari kalau gitu. Pergi ke satu tempat rekreasi, nikah seminggu,
Lalu apa bedanya dengan perbuatan zina? Maka Islam melarang untuk melakukan itu. Tapi zawajul misyar, nikah wisata, itu tidak sama dengan mut'ah. Karena dia tidak dibatasi oleh batasan jangka waktu tertentu. Semua syarat rukunnya lengkap. Ada saksinya, ada walinya, ada maharnya. Cuma persoalannya ada pada seorang perempuan yang siap untuk dinikah misyar itu, dia siap untuk menggugurkan haknya. Siap dia untuk tidak diberikan hak oleh suaminya itu. Karena dia di antara motifnya adalah dia menginginkan statusnya sebagai seorang istri. Nah, nanti mungkin suaminya mungkin hanya memberikan haknya datang ke dia sekali 2 bulan. Udah enggak apa-apa katanya. Pokoknya status saya sebagai seorang istri. Apalagi kalau kebetulan perempuan itu memang dari segi ekonomi dia cukup. Cuma dia ingin statusnya itu tidak sebagai wanita yang sendiri. Dia statusnya sebagai seorang istri. Nah, nanti kalau seandainya yang menikahinya ini pulang lagi ke negaranya, kalau kebetulan dia bukan negara kita, enggak apa-apa, pulang saja. Pokoknya status saya itu menggugurkan hak, di sini intinya. Jadi persoalan itu muncul ketika perempuan itu siap untuk menggugurkan haknya. Zawajul misyar, dinikahi oleh seorang laki-laki yang dia wisata atau dia mungkin siap untuk meninggalkannya dan siap kapan lagi untuk datang menemui dia. Nah, itu sekilas tentang gambaran zawajul misyar yang merupakan persoalan kontemporer dalam masalah hukum keluarga. Lalu apa hukumnya? Nah, disinilah terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ini orang-orang hebat semua ini yang berbeda-beda ini, Yusuf Qaradawi, Syekh Utsaimin dan ulama-ulama lainnya, Syekh bin Baz. Karena pandangan itu antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Sebahagian ulama itu cenderung membolehkan. Kenapa? Dikarenakan oleh ketentuan syarat rukunnya ada. Bukankah keabsahan nikah itu ditentukan oleh keberadaan syarat dan rukun? Ada saksi enggak? Ada. Ada wali enggak? Ada. Ada mahar enggak? Ada. Ada semuanya. Jadi semua yang menjadi rukun dalam nikah itu ada. Sehingga enggak ada alasan untuk mengatakan tidak sah. Karena kalau satu akad pernikahan lengkap syarat rukunnya, ya otomatis secara fikihnya nanti bisa dihukumkan sah. Hanya saja ada satu kelompok yang berbeda yang memandang dari sisi bukan sekedar melihat kelengkapan rukun dan syarat saja, akan tetapi yang dilihatnya adalah apa yang akan ditimbulkan oleh perbuatan seperti itu. Ada hak-hak yang akan gugur, padahal memberikan hak itu adalah sebagai satu kewajiban. Kalau seandainya nanti kebetulan dia serumah hanya seminggu saja, lalu dia pergi dan tidak tahu kapan lagi pulangnya, dan perempuan tadi siap untuk diperlakukan seperti itu, lalu ternyata itu menyebabkan kehamilan, lahirlah nanti anak. Bukankah anak ini punya hak dari ayahnya? Bukankah anak keturunan itu punya, dia agama mengatur apa hak-hak yang akan didapatkannya? Hakut tarbiyah, hak dalam mendidik, hakun nafkah, hak dalam nafkah. Sementara kalau itu digugurkan, berarti itu akan menghambat untuk mendapatkan hak tadi. Nah, sehingga sebahagian mengatakan bahwa itu tidak dibolehkan karena akan ada banyak hal-hal yang gugur secara syar'i kalau seandainya itu tetap dibolehkan. Maka
Kalau dulu kita kajian maqasidus syariahnya itu ada sekelompok yang memandang dari sisi maqasidus syariahnya, sehingga kalau itu yang dipertahankan, itu akan mengabaikan banyak maqasidun nikah. Banyak tujuan-tujuan yang memang ingin dicapai oleh nikah itu tidak tercapai dengan adanya nikah atau zawajul misyar. Tetapi kalau hanya memandang dari segi hukum saja, memandang dari segi kelengkapan syarat saja, itu ada di antara ulama yang membolehkan. Maka kalau tidak salah itu Yusuf Qaradawi termasuk yang cenderung untuk membolehkan. Nah, maka kita mungkin bisa mengatakan meskipun boleh, tetapi mungkin tidak lebih baik. Kalau sekedar boleh, ini kan agama bukan hanya sekedar boleh, tetapi mana yang lebih baik untuk diambil. Dan apa yang terjadi itu seperti di praktek seperti itu yang banyak dilakukan yang di Jakarta, di Puncak itu, ya, yang istilahnya adalah zawajul misyar. Bahkan dulu di Arab Saudi zawajul misyar itu tidak mesti orang luar. Bahkan meskipun ia menetap di wilayahnya sendiri, ketika ada perempuan yang siap untuk menggugurkan haknya, itu ada yang menikahinya. Jadi tidak mesti langsung misyar itu wisata, itu maksudnya untuk pendatang. Tidak pun pendatang dia di situ-situ aja dia. Cuma ketika ia menikah, si perempuan siap untuk menggugurkan haknya. Itu sudah bisa disebut sebagai zawajul misyar, nikah wisata. Nah, jadi penyelesaiannya seperti tadi. Bukan itu yang lebih baik untuk dilakukan, tapi jika ada yang melakukannya, kalau memang syarat rukunnya lengkap, berarti dari segi hukum bisa dikatakan sah. Ini kata sah ini penting agar tidak disebut berzina. Kata sah pada nikah itu inti, itu asasi. Karena kalau nikah dihukumkan tidak sah, berarti tidak ada konsekuensi akad itu. Konsekuensi akad itu kan kalau dalam nikah itu halalul istimta, halalnya bersenang-senang. Kalau sahnya akad jual beli, halalnya makanan yang dibeli itu. Kalau dihukumkan tidak sah, ini jual belinya tidak sah umpamanya, berarti tidak halal yang barang yang dibelinya. Ini nikahnya tidak sah umpamanya, berarti tidak halal dia untuk bersenang-senang antara suami dan istri. Nah, jadi ketika dikatakan sah, berarti syarat rukunnya lengkap. Tapi kalau sekedar tidak lebih baik, ya berarti ada maqasid yang tidak tercapai dalam praktek zawajul misyar. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua, nah ini dia, nikah siri. Siri itu artinya diam-diam. Nikah diam-diam. Apakah dibolehkan atau tidak? Nikah siri itu ada dua kemungkinan. Nikah siri ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah sekedar tidak tercatat dalam catatan kenegaraan secara resmi. Berarti tidak ada catatannya di KUA. Tetapi syarat rukunnya lengkap. Yang menjadi walinya siapa? Ayah perempuan itu. Suaminya mana? Ini orangnya. Ada hubungan terlarang menikah antara dia tidak? Tidak ada. Ada maharnya? Tidak ada. Ada saksi? Tidak ada. Ada semuanya. Cuma tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk mensahkan pernikahan di Indonesia seperti KUA. Siri juga namanya itu. Ada nikah siri diam-diam, tetapi syarat rukunnya tidak lengkap. Bahkan yang menjadi wali pun bukan ayahnya. Tidak ada hak orang selain wali untuk menikahkan seorang perempuan, kecuali kalau dia diwakilkan oleh walinya. Jadi karena karena dia berdua mau nikah, dia jauh dari orang tuanya, atau bukan karena jauh, mungkin orang tua tidak meridhoinya, lalu dimintalah pemuka masyarakat menjadi wali. Apa hak pemuka masyarakat menjadi wali?
Tidak ada. Maka muncul pula, kan wali itu kan ada wali nasab, itu dari ayahnya, ada wali hakim, itu dari KUA, muncul istilah wali mustahkam. Ini diwaspadai ini. Ada tokoh-tokoh masyarakat yang dia dianggap sebagai pemuka masyarakat, yang diminta dia untuk menjadi wali dalam sebuah proses pernikahan. Apa hak dia untuk menikahkan? Nah, jadi nikah siri model yang kedua ini yang tidak lengkap syaratnya, ini berhati-hati, sulit untuk mengatakan hukumnya sah. Karena syaratnya tidak lengkap. Kalau hukumnya tidak sah, berarti dia tidak halal untuk bersenang-senang. Nah, adapun yang bentuk siri yang pertama tadi, lengkap semuanya, semua rukun itu ada, syaratnya lengkap. Secara hukum fikih, secara hukum agama, itu bisa disebut sebagai hukum yang sah. Kenapa demikian? Karena memang dari dulu orang siri semua. Zaman Umar bin Khattab, ada KUA zaman Umar bin Khattab? Tidak ada kan? Dinikahkan oleh ayahnya, tapi lengkap syarat rukunnya, sekedar tidak tercatat di KUA. Oleh karena itu, kalau mau ditanya dari segi hukum, ada orang mau melakukan praktek seperti itu, maka secara hukum fikih bisa disebut sebagai sah. Hanya saja, lagi-lagi kalau dikaitkan ke kajian maqasidus syariahnya, itu tetap tidak lebih baik untuk dilakukan. Kenapa tidak lebih baik untuk dilakukan? Karena pernikahan yang tidak tercatat secara kenegaraan, dia juga tidak akan mendapatkan pelayanan hukum jika nanti terjadi permasalahan. Karena dia sendiri tidak diakui sebagai suami istri oleh negara. Seandainya terjadi permasalahan keluarga antara suami istri, kemana mau mengadu? Mau mengadu dia ke pengadilan. Pak, kami bermasalah, tolong selesaikan masalah kami. Kalian ini siapa? Kami suami istri. Mana buktinya? Kalau tidak ada bukti, Indonesia ini kan bukti fisik. Negara kita ini negara bukti fisik. Asal ada bukti fisik, jadi. Nah, ketika dia tidak bisa untuk memperlihatkan itu, negara tidak mengakui kalau dia menjadi suami. Kalau dia itu benar suami istri, berarti tidak ada pelayanan. Nanti meninggal salah satunya, minta diselesaikan persoalan harta, datang ke pengadilan agar harta itu diselesaikan, dibagi secara baik, tidak akan mendapatkan ini. Oleh karena itu akan bisa merugikan pihak-pihak tertentu. Yang lebih banyak dirugikan itu biasanya adalah pihak perempuan dalam persoalan ini, karena dia tidak akan mendapatkan pelayanan. Kalau dibawa kepada tema maqasidus syariah, maka nikah siri meskipun secara hukum fikih yang lengkap syarat tadi bisa dihukumkan sah, pada saat kehidupan kita hari ini mungkin itu tidak lebih baik untuk diambil, karena ada kemaslahatan yang hilang dari dia dengan tidak dicatatnya pernikahan. Dan itu banyak sekali kemaslahatan yang hilang. Nanti anaknya lahir. Kalau anaknya lahir, dia nanti kan akan sekolah. Ketika diantar ke sekolah, orang nanya, ini anak siapa bu? Pak, ini anak saya. Mana akta kelahirannya? Tidak ada. Akta kelahiran itu tidak akan bisa keluar kalau seandainya tidak ada surat kartu nikah. Dia tidak bisa sekolah, dia tidak mendapatkan pelayanan publik dan lain sebagainya. Berarti ini kemaslahatan yang akan dialami di masa yang akan datang. Kalau dia siap untuk menghadapi itu, ya udah silakan. Saya antar anak saya sekolah, saya akan didik sendiri. Ngapain antar sekolah, nggak jelas itu. Pokoknya saya didik sendiri. Ya udah, lakukan aja, karena dari segi hukum fikih bisa disebut sebagai sah. Cuma kita tidak tahu ke depan ini seperti apa perkembangannya. Jangankan sekian tahun, sekarang aja banyak yang menghadapi persoalan kalau seandainya tidak ada surat
surat nikah. Itu di Jakarta sudah mulai beberapa hotel menerapkan konsep syariah, hotel berbasis syariah. Itu ketika ada suami istri yang ingin menginap di hotel itu, yang ditanya adalah surat nikah. Apa buktinya kalau memang kalian berdua adalah suami istri agar bisa nginap di hotel ini? Kalau enggak akan diizinkan untuk nginap. Sudah ada hotel yang berani sampai seperti itu. Karena takut kalau nanti dia ternyata bukan suami istri, berarti dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka ada ide kemarin itu buat kartu nikah dulu diganti pakai kartu. Jadi tidak perlu bawa yang tebal-tebal itu kan. Nah, ganti pakai kartu. Cuma ada yang mengusulkan buat di kartu itu 4 kotaknya katanya, biar bisa sampai 4 biar bisa sampai 4 orang. Ada yang mengusulkan seperti itu. Orang Indonesia kan cerdas kan, dia diajak cerita itu terbuka matanya, langsung ada usulan-usulan nih ya. Nah jadi status dari segi hukumnya seperti itu. Yang siri itu berarti ada 2 itu kan, ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Yang tidak tadi itu ketika memang syarat rukunnya tidak lengkap. Jangan coba-coba menjadi wali seseorang, tidak ada hak dia. Kenapa harus wali yang menikahkan perempuan itu? Karena kehidupan seorang perempuan itu, tanggung jawab hidupnya itu ada pada seorang wali. Maka akad nikah itu adalah itu serah terima tanggung jawab dari seorang ayah yang sebelumnya dia bertanggung jawab pada kehidupan anaknya, sekarang dipindahkannya kepada seorang laki-laki akan menjadi suaminya. Berarti lepas tanggung jawab ayahnya. Itulah sebabnya seorang istri lebih harus mentaati suaminya daripada ayahnya. Ini pahami baik-baik ini. Lebih wajib mentaati suaminya daripada ayahnya. Kenapa? Karena tanggung jawab itu sudah pindah dari ayahnya kepada suaminya. Dek, kita pindah ke Jakarta aja yuk. Kayaknya Pekanbaru tidak menarik ini, tidak menjanjikan. Di Jakarta ada usaha bagus. Kata suaminya, kata ayahnya, jangan pindah. Siapa yang harus dia ikuti? Suami. Karena kalau dia tidak mau ikut, kata suaminya, ya udah tidak apa-apa, saya cari yang mau ikut sama saya. Saya tidak bisa hidup di Jakarta tanpa istri. Nah, cuma tidak pula boleh diktator. Diktator dalam artian segala-galanya harus tanpa ada kompromi, tidak boleh juga. Seandainya umpamanya istrinya beralasan, gimana bang kalau seandainya tahun depan aja kita pindah, ini kan ayah lagi sakit-sakitnya, tidak ada orang yang mengurusnya, saya lah yang akan mengurusnya. Itu kompromi namanya. Kalau itu tidak bisa berlanjut, ini bisa hancur. Kalau nggak bisa ada kompromi seperti itu, bisa hancur rumah tangga. Artinya ada kekuasaan yang diberikan kepada suami, tetapi komunikasi harus tetap lancar. Begitulah agama itu mengatur. Nah, oleh karena itu ketika ada akad, maka akad itu sesungguhnya adalah serah terima dari seorang wali, sehingga seorang perempuan tidak bisa dia yang mengucapkan akad itu, tapi yang mengucapkannya adalah wali. Kapan orang lain baru bisa jadi wali? Pertama, ketika walinya sendiri tidak ada, mungkin sudah meninggal, maka pindah kepada wali hakim. Wali hakim itu ya KUA tadi, itu wali secara resmi, karena Rasul mengatakan as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Sultan itu, penguasa itu adalah wali bagi dia yang tidak punya wali. Nah, berarti boleh ketika wali tidak ada, atau ketika wali itu mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk menjadi wali. Itu namanya at-taukil fil wilayah. At-taukil fil wilayah, mewakilkan seseorang dalam perwalian, itu secara hukum fikih boleh. Ada seorang ayah, dia di Indonesia, anaknya sedang studi di Mesir, perempuan ingin menikah di Mesir sana, tidak bisa datang sampai, diwakilkan dirinya sebagai wali itu kepada kedutaan yang ada di Mesir umpamanya.
Maka salah satu dari kedutaan sana, orang di sana bertindak sebagai wali, wakil dari ayahnya, boleh. Bahkan lebih jauh, Syekh Wahbah Zuhaili dalam fikih Islami membahas, boleh enggak suami mewakilkan dirinya kepada orang lain? Kalau tadi wali kan, sekarang suami. Kan suami biasanya, saya terima. Nah sekarang diwakilkannya orang lain untuk menjawab itu. Nah, jangan salah-salah jawab. Karena kalau salah dalam menjawab, enggak sah nanti. Kalau dijawabnya untuk diri dia. Karena dari segi hukum, kalau memang itu yang harus dilakukan, ada kemungkinan untuk dibolehkan, walaupun itu jarang sekali terjadi ya. Karena ini kan sesuatu yang sakral, jadi jarang sekali terjadi. Namun dari segi hukum, para ulama tetap tetap mencoba untuk memberikan jawabannya. Nah, baik. Jadi begitu kira-kira gambarannya tentang persoalan nikah siri. Ini ada lagi contohnya nikah melalui media sosial, atau ada yang bertanya? Kalau tidak kita lanjutkan contoh. Silakan Pak. Tentang diri tadi Pak. Tadi yang dijelaskan setengah itu antara anak gadis. Ini yang kejadiannya ada kejadian dia janda. Sementara kalau janda ini menurut yang pengetahuan saya tidak harus bapaknya yang walinya lagi. Karena bapaknya kalau itu tidak setuju, karena yang laki-lakinya punya istri juga. Jadi bapaknya tidak setuju. Jadi makanya ini yang menikahkan juga orang tua. Nah, jadi itu ada pilihan. Apa mau pakai surat atau tidak pakai surat? Ya terserah pilihan. Karena pakai surat kalau itu terlalu mahal, jadi orangnya ambil tidak pakai surat aja. Jadi gimana? Yang menikahkannya walinya. Yang menikahkan walinya. Karena tidak orang tuanya, karena dia janda. Iya. Ya, berarti walinya menolak untuk menikahkan. Ya, karena dia tidak setuju bakal anak itu. Iya. Perbedaan antara gadis dengan janda, kalau janda itu harus lebih dikedepankan pandangan dia tentang pernikahan itu. Tetapi kalau yang gadis yang belum pernah menikah, itu dia harus lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Begitu yang ada pada hadis. Jadi kalau yang janda, pilihan dia yang lebih harus dikedepankan, karena dia sudah punya pengalaman sebelumnya. Itulah makna dari kata hakul ijbar. Hakul ijbar itu hak memaksa oleh seorang wali pada anak yang masih gadis. Tapi kalau janda, pilihan janda harus lebih dikedepankan, dengan catatan tetap ada masukan-masukan dari wali. Ketika seorang wali itu menolak untuk menikahkan, padahal alasannya bukan alasan syar'i. Nah, ini perlu jadi kata kunci ini. Alasannya bukan alasan syar'i, hanya karena mungkin orangnya tidak terlalu kaya, orangnya tidak terlalu menarik, macam-macam lah. Tapi kalau syar'i alasannya, kamu tidak usah nikah sama dia, itu dari kecil sampai sekarang mabuk aja kerjanya. Contoh nih, kan ada pertimbangan syar'i. Atau dia tidak jelas agamanya, entah ada entah tidak, berarti itu alasannya syar'i. Tapi kalau tidak syar'i, tidak boleh seorang wali untuk menolak menikahkan. Apalagi yang tadi adalah janda yang memang lebih dikedepankan pilihan dia. Maka itu namanya wali adl. Ada istilah wali adl. Wali adl adalah wali yang menolak untuk menikahkan anaknya tanpa ada alasan syar'i. Ketika ada wali adl seperti itu, biasanya nanti akan berpaling kepada wali hakim. Wali hakim ini tidak akan sembarangan dia untuk mau menikahkan. Selagi memang ada walinya, tidak asal-asal ya, asal mau aja menikahkan, tidak. Hati-hati, itu tanggung jawab dia sebagai petugas secara resmi dalam KUA. Nah, kalau sudah diambil alih oleh yang wali hakim tadi, lalu bagaimana ceritanya kalau dia tidak mau
tidak mau mencatat. Karena kalau yang namanya wali hakim berarti pasti wali dari lembaga yang berwenang. Itu sudah pasti akan tercatat. Nah, apakah maksud wali hakim tadi bukan dari KUA atau dari orang lain? Di sini bermasalah ini. Ya, Orang KUA. Kalau orang KUA berarti lembaga resmi yang diatur oleh pemerintah, dan itu jelas agama menyuruh kita untuk mengikuti itu. Dan biasanya kalau sudah wali hakim dipastikan itu akan tercatat biasanya. Kalau tidak mau ayahnya, lari dia dicarinya orang lain untuk menikah. Ini hati-hati. Apa hak orang tadi? Tidak ada. Karena kenapa wali hakim punya hak? Karena agama mengatur persoalan itu. As-sultan waliyun liman la waliyalah. Tapi yang mustahkam tadi, itu entah dari mana datang ceritanya itu, kok bisa ada orang-orang tertentu yang tiba-tiba menjelma ingin menjadi hakim wali ketika wali aslinya tidak bersedia. Sekira seperti itu. Allah Subhanahu wa taala alam. Gini syaratnya masih ada. Jadi memang kayaknya waktu ini iya. Wassalamualaikum. Iya. Ini udah mulai menjurus mbaknya. Iya. Ini banyak kasus. Iya. Apa namanya, memang itu berdasarkan hukum negara. Apakah hukum agama juga seperti itu? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca pakai perspektif fikih Islam, tidak ada istilah harus dapat izin dari istri pertama. Nah, udah bilang alhamdulillah dia tuh. Ini perspektif fikih. Dalam pandangan fikih tidak ada keharusan untuk meminta izin. Ndak pun dia tahu, ndak apa-apa. Cuma dalam perkembangan kehidupan ini kan bisa saja terjadi hal-hal yang mungkin kedepannya tidak baik. Kalau seandainya dibicarakan di awal, siap untuk membicarakan itu di awal, sehingga disetujuilah untuk melakukan itu. Itu bisa saja akan membuat dia lebih jauh dari permasalahan yang akan terjadi. Nah, kalau lebih jauh dari permasalahan yang akan terjadi, tentu itu akan menjadi lebih baik. Cuma berhasil enggak runding pertama itu, ini masalahnya. Nah, oleh karena itu ada dalam ketentuan di negara, bukan dalam perspektif fikih. Barangkali ada pertimbangan-pertimbangan yang ingin dicapai mungkin dengan itu, sehingga dibuatlah ketentuan-ketentuan seperti tadi. Tapi kalau ditanya secara fikihnya, memang tidak ada keharusan seperti itu. Sebab itu adalah hak seorang suami untuk melakukan itu, tetapi kan ada banyak syarat yang harus terpenuhi. Ketika syarat-syarat itu terpenuhi, maka lakukan. Agama itu untung tidak diwajibkan poligami, kan sekedar boleh, bukan wajib. Kalau sempat wajib, kacau juga tuh. Boleh aja udah begini masalahnya kan. Nah, kebolehan itu ada ketentuan-ketentuan syaratnya. Nah, kalau dia berhasil atau sukses dia dengan ketentuan syarat itu, berarti secara syar'i dia bisa benar. Kalau tidak, dia malah bisa bersalah, bisa berdosa dia. Bahkan dalam hadis juga dikatakan nanti di akhirat kelak suami itu akan bisa pincang jalannya ketika dia tidak bisa. Nah, ini perlu juga dihafal hadis ini oleh ibu-ibu ini. Mau pincang enggak nanti di akhirat? Biar bapak-bapak ini enggak berani-berani kali kan? Nah,
Jadi seperti itu. Agama sudah mengatur dengan begitu sempurna. Tidak ada keharusan minta izin, tetapi jangan lupa syarat ini kalau tidak terpenuhi, maka lebih baik untuk tidak melakukan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian takut untuk tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Berarti kan jika kalian takut tidak adil, cukup satu. Maka yang satu berarti yang takut. yang takut tidak adil. Nah, itu sebagai tanggapan. Cukup atau kita tambah? Terakhir mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, pada mulanya untuk kami bukan agama Islam, makanya dasar hadis. Masuk Islam kedua-duanya, apa diulangi nikahnya kepada apa? Iya. Kita saya secara khusus tidak pernah mendapatkan riwayat bahwa sahabat-sahabat dulu yang masuk Islam lalu mengulang pernikahan mereka. Ada sahabat yang masuk Islam itu umur 40 tahun, umur 50 tahun. Tetapi tidak ada yang menceritakan bahwa semua mereka mengulang pernikahannya. Ada namanya Ghailan. Ghailan itu istrinya 10. Sebelum dia masuk Islam, itu istrinya 10. Namanya Ghailan. Ketika dia masuk Islam, apa kata Rasul? Ya Ghailan, amsik minhunna arba'an. Ambil dari yang 10 itu 4. Lalu yang 6 tinggalkan. Karena Islam hanya membolehkan 4. Ketika Rasul menyuruh mengambil yang 4, beritanya sampai cukup di situ saja. Seharusnya ambil 4, ulang nikah kalian. Kan itu? Nah, dengan demikian, kalau memang dia dulu sudah ada akadnya dalam agama dia, maka insya Allah itu bisa tetap dilanjutkan. Karena ada persoalan nanti. Kalau diulang pernikahannya, pertanyaannya, anak-anaknya anak sah atau tidak? Dia masuk Islam berdua, anaknya sudah 3. Lalu diulang nikahnya karena dianggap tidak sah. Anak yang 3 ini apa ini? Kalau seandainya diulang. Nah, jadi sesuatu yang sifatnya melanjutkan itu dibolehkan. Tapi sesuatu yang sifatnya memulai itu ada kaidahnya itu. Lupa saya lafaz kaidahnya itu dulu di An-Nur pernah dulu kita bahas itu kaidah itu. Dimaafkan sesuatu itu ketika melanjutkan, tapi tidak dimaafkan sesuatu itu ketika memulai kembali. Nah, jika dia setelah Islam ini ingin dia nikah lagi, maka berarti tidak boleh lagi mengikuti cara yang sebelumnya. Itu tanggapan saya. Nanti bisa kita balik lagi ke kaidah itu untuk masih ada. Bentar sedikit. Iya, silakan. Kali nggak bicara masalah nikah itu. Kali kembali ke nawazil muamalah. Seperti tadi ada di situ ada sekitar ada e-commerce dan lain sebagainya. Sekarang yang sedang malah kan ada trading saham dan sebagainya, itu hukumnya gimana? Mas Iya, persoalan saham apakah harus ada zakatnya itu juga menjadi bagian dari fikih kontemporer sebenarnya. Yang diperhatikan di situ adalah sahamnya bergerak di bidang apa, itu yang paling penting. Karena banyak persoalan-persoalan saham kadang-kadang dia bergerak di bidang, ada yang di bidang perjudian, ada yang di bidang apa. Maka yang harus didudukkan itu adalah ketika seseorang itu memiliki hal yang seperti tadi saham, dia bergerak di bidang apa, untuk apa itu saham itu. Nah, itu yang didudukkan lebih awal. Karena orang kan banyak mikir yang penting duit kan. Itu saham bola itu luar biasa itu, tapi sering dikelola dan banyak unsur judi. Tapi ketika ada orang dengan saham usaha tertentu umpamanya, ada sekian orang yang pemilik sahamnya, 5 orang umpamanya, untuk satu bentuk usaha, dan itu adalah
yang memang sesuai syar'i. Nah, di sini mulai kita membicarakan apa yang menjadi kewajiban. Berarti itu masuk nanti ke bagian zakat, ada namanya zakat saham. Ada buku kecil bukunya itu perekonomian modern dalam Islam, ditulis oleh Didin Hafizuddin, Kiai Haji Didin Hafizuddin. Sekira bagus itu untuk dibaca. Dia bicara banyak, ada saham, ada obligasi, semua diberikan jawaban oleh beliau. Dan itu berarti menjadi bagian dari nawazilul ibadah, karena kita bicara zakat, walaupun juga ada korelasinya dengan persoalan ekonomi, muamalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, sekira cukup mungkin ya, waktu sudah melebihi dari yang seharusnya. Yang jelas mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini bermanfaat insya Allah, dan duduknya kita di majelis ilmu malam ini bisa menjadi ibadah bagi kita yang akan memperpanjang catatan amalan kebaikan kita insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.